Bisa nggak media itu hidup tanpa iklan dari pemerintah? Itu aja dulu. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ya? Sulit ya. Apakah media memang memberitakan angka peningkatan kasus setiap hari itu memang kewajiban dari jurnalisme atau memang karena nggak ya? Ada program BNPB yang namanya Ubah Laku. Oh, balaku. Itu semacam kerjasama tapi kerjasama dengan wartawan. Duitnya bukan berapa media. itu, Pak? Gede nggak, Pak? Tahun lalu juga 2020 kan ada Gubernur Bali mengucurkan dana untuk stimulus ke media mainstream gitu, Pak. Untuk bantuan ke media lah gitu. Banyak itu dananya kan. Bapak tahu itu? Aku dengar ya. Ada, ya. Tapi kan waktu itu diwajibkan, Pak. Oh, kontraknya segini, syaratnya setiap hari harus minimal ada berita COVID 5. Memang kan, ada gitu, itu. Dulu jadi obrolan di grup WA gitu kan. Jadi ada salah satu staf humas dari Pemprov yang mengatakan bahwa media-media yang sudah kerjasama dengan Pemprov kalau masih nyerang pimpinan kita nanti akan diputus kontraknya. Nah, yang begitu-begitu dah maksud saya artinya. Oh, Pernah dengar ya? Oke, Semeton Jack Bali, Om Swastiastu. Kembali lagi bersama saya dalam acara Kupas Tuntas. Ya, jadi kali ini saya kehadiran bintang tamu yang nggak main-main ya. Jadi kita sekarang akan mengupas mengenai media mainstream. Ya, gimana sih media mainstream di masa pandemi khususnya itu ya. Yeah. Karena kan banyak masyarakat, Pak, wah COVID nih hanya ada di media gitu. COVID media membesar-besarkan, terlalu membesar-besarkan media terlalu membesar-besarkan pemberitaan COVID kayak gitu. Nah, makanya perlu kita mungkin edukasi netizen seperti yang mungkin nggak tahu gimana sih media itu, Pak. Mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu, ini beliau adalah Bapak namanya Pak Rofiki Hasan. Jadi beliau dulu puasa, Pak, ya sekarang, Pak? Puasa. Oh, puasa. Oke. Ya. Wah, berarti saya mengganggu puasanya Pak nih, Pak. Enggak ya? Biasa, udah santai lah. Kubu Kopi gimana, Pak? Beliau juga adalah pengusaha di pemilik warung Kubu Kopi di Jalan Hayam Wuruk. Jadi di sana adalah tempat kumpulnya para jurnalis-jurnalis yang militan gitu. Saya ingat sekali waktu masih jurnalis dulu, Pak. Wih, setiap hari saya ke sana sampai tidur di sana kan. Ya. Kalau sekarang masih gitu, Pak? Masih ya. banyak? Kubu Kopi masih ya, karena COVID ya agak melandai lah. Oke. Kita kegiatan-kegiatan yang agak ramai kita kurangin juga. Dan memang lebih sepi ya, karena memang situasinya kayak gini lah. Iya. Nah, beliau juga dulu mantan pernah di Nusa Bali dulu, Pak, ya? Tahun berapa itu, Pak? Saya ngawali kerjaan di Nusa Bali tahun awal 96 karir ya. jurnalisnya di Nusa Bali. Tahun Di berapa Nusa itu, Bali. Pak? 96 sampai 98 lah. Lumayan. Terus setelah itu di mana? Setelah itu saya ikut di Tempo untuk kontributor Bali. Tempo ya? Ya. Ya. Media yang sering investigasi itu berarti, Pak? Ya. Ya itu kan. Sekarang berarti udah nggak di Tempo lagi, Pak? Sekarang saya mendirikan media sendiri namanya Kanal Bali. Kanal Bali. Kita juga ada kerjasama sama kumparan.com. Itu sebenarnya Kanal Bali anak perusahaan atau gimana? Enggak. Oh, enggak. Enggak, itu kayak lokal media partner lah istilah. Oh, gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kita mensuplai berita untuk kumparan.com. Gitu. Pernah juga Pak Rofiki ini pernah jadi ketua AJI juga, Pak, ya? Tahun berapa itu, Pak? Duh, lama banget itu tahun, kalau nggak salah 2008, saya 2 kali ya. 2008, 2011 sama 2011, 2014. Jadi AJI itu yang belum tahu, AJI adalah organisasi media, namanya Aliansi Jurnalis Independen. Jadi organisasi wartawan lah. Karena banyak kan organisasi wartawan, ada PWI, Persatuan Jurnalis Indonesia, ada AJI gitu. Jadi bedanya AJI ini aturannya lebih ketat gitu aja intinya. Ketat, Pak, ya. Gimana, Pak, rasanya di ketua AJI waktu dulu, Pak? Ya, kita
biasa lah ya. Ya. Ya, waktu itu karena masih muda, masih banyak apa namanya energi, jadi ya masih lebih banyak di lapangan juga. Oke. Kalau sekarang saya kan udah jarang ke lapangan ya, karena sudah lebih banyak di redaksi mengedit berita. Zaman itu ya lebih berdinamika lah. Kalau waktu haji ya, waktu saya masih ikut haji lah. Karena masih banyak peristiwa juga. Kita juga sempat mengurus soal kasus pembunuhan prabangsa misalnya. Ya. Waktu itu memang kayak gitulah. Ya banyak kenangan lah. Tapi itu udahlah kenangan lah. Oke. Udah sekarang kan eranya udah beda ya. Ya. Sekarang kondisi media mainstream itu gimana Pak menurut Bapak Pak? Artinya kan di tengah adanya era digitalisasi medsos itu keras nggak pengaruhnya Pak? Kalau ya keras banget. Media ini kan industri yang salah satu yang terkena istilahnya dampak disrupsi ya. Disrupsi teknologi yang peralihan teknologi yang membuat perubahan perilaku kehidupan. Ceritanya kan gitu ya. Iya. Perubahan perilaku yang jadi semua serba digital, internet segala macam. Jadi sebelum COVID pun sebetulnya media itu sudah gini ya. Berada dalam banyak yang tumbang juga kan? Kondisi konsolidasi sebetulnya. Termasuk media-media besar mereka konsolidasi sebenarnya mau berintegrasi, beralih ke lebih banyak ke internet. Iya. Dan ada tantangan besar yang disebut media sosial itu yang mau nggak mau harus dikolaborasi. Nah itu sebetulnya itu berat sekali ya, karena terutama media cetak yang paling terdampak karena orang pembaca mungkin malah menurun bukan cuma bertambah. Ya. Orang mustahil bertambah ya. Mustahil bertambah. Kemungkinan menurun. TV juga udah tersaingi sama YouTube misalnya. Oke. Orang udah nggak membaca lagi cetak tapi pindah ke handphone ya, smartphone. Meskipun itu udah diramalkan kan lama bahwa kita akan beralih ke situ kalau internet udah 3G. Smartphone udah terintegrasi sama internet, itu pasti akan pindah. Itu udah ramalkan lama, tapi ternyata nggak siap juga kan. Akhirnya ya banyak ini media cetak yang terpengaruh. Dan jadi masalah karena ternyata juga uang itu kemudian beralih. Uang dalam artian iklan ya. Iklan-iklan itu kan beralih ke media sosial. Dan media sosial banyak keunggulan yang nggak dimiliki sama mainstream media. Gitu. Nah, khusus di masa pandemi, biasanya saya memakai bahasa plandemi di sini, Pak. Nggak apa-apa, Pak ya? Terserah kamu deh. Nggak ikut-ikut ya. Siap. Saya pandemi aja. Oke. Nah, di masa pandemi ini kan gini, Pak. Artinya banyak sekali, aku kan ngelola media sosial juga kan. Artinya banyak netizen menganggap bahwa, bahkan tokoh-tokoh publik kan banyak menganggap bahwa COVID itu cuma ada di media, padahal realitanya di lapangan itu kita sebenarnya masih normal kan gitu. Buktinya banyak yang ditutup-tutup kerumunan di desa misalnya, itu bebas berkerumun asal nggak dipost di medsos gitu. Nah, seakan COVID itu media dituduh seakan COVID membuat ketakutan. Nah, gimana Bapak melihatnya itu? Kalau ada anggapan kayak gitu sih menurut sih nggak apa-apa ya, hanya itu bagian dari dinamika karena faktanya bahwa COVID sebagai satu pandemi di mana ada virus baru segala macam itu ya memang ada. Saya termasuk yang percaya bahwa itu ada ya, karena ada sumber-sumber yang kredibel, ada fakta bahwa ada orang yang tertular, ada yang meninggal. Apalagi kayak saya udah ngalami, ada saudara yang kena, ada teman yang meninggal, jadi saya percaya banget bahwa itu ada. Problemnya memang ketika ada kebijakan kemudian ada berdampak ya memang ada reaksi ya. Dan yang perlu diingat bahwa pandemi ini kan hal yang baru ya. Pandemi sebelumnya itu kan tahun 1942, Spanish flu ya, yang akhirnya jadi influenza dan nggak masalah. Itu kan lama banget, orang udah lupa apa itu pandemi segala macam. Ini hal yang baru dan semua orang gagap dalam merespon ini. Nggak cuma individu, institusi negara, institusi WHO, itu gagap semua kan. Awal-awal tuh jadi kebijakan kayak nggak konsisten segala macam. Jadi kalau ada orang nggak percaya itu ya wajar aja itu resisten residu ya dari segala dinamika ini ya.
Kan masih ingat waktu awal-awal Pak Terawan aja bilang masker itu cuma buat yang sakit. Tapi kalau itu jadi panduan sekarang, nggak bisa masker buat semua orang. Ya karena itu hal yang baru, orang gagap ya. Kadang-kadang informasi yang lama masih kesimpan, yang baru belum ada ini yang baru. Nah itu yang dalam situasi ini saya kira apa ya, kita nggak bisa bersikap ekstrim sebenarnya. Bahwa wah nggak ada atau wah ada tapi ini karena kita lagi nyari pola sebetulnya untuk menangani ini gitu. Kalau saya sih gitu ya. Ya, artinya tapi ini kan jeruk mana ya? Jeruk wawancara jeruk ya. Gimana? Kamu kan jeruk makan jeruk. Kamu kan wartawan juga jadi jeruk makan jeruk. Iya dulu. Aku kan dulu wartawan dulu. Makanya saya ngundang Pak Rafiki ini karena beliau lebih pengalaman di organisasi, lebih senior lah. Lebih cocok menjelaskan. Kalau saya menjelaskan kan dikira gini. Karena media itu sebenarnya kan artinya ketika ada kebijakan dari pemerintah ya media ngutip apa yang di statement dari pemerintah itu yang membuat berita itu selalu berita COVID itu selalu ada gitulah Pak ya. Nah kemudian kalau media main pemberitaan di masa COVID ini rentan nggak diintervensi Pak sama institusi kesehatan ataupun pemerintah itu rentan nggak misalnya? Kalau rentan sampai sejauh ini enggak ya karena ini kan semua terbuka sebetulnya. Kita nggak bisa nutup-nutupin loh. Semuanya terbuka. Semua hanya tinggal menyampaikan. Kalau masalahnya kemudian adalah pilihan sikap dari media dan wartawan sendiri. Kalau karena kalau kayak aku misalnya, aku percaya bahwa media itu memang pertama menampilkan fakta, fakta yang benar. Kita usahakan gitu. Tapi di lapangan fakta-fakta itu biasanya benar menurut ini, benar menurut itu. Nggak tunggal, ya kan? Maka yang terjadi adalah bagaimana media itu kemudian mendialogkan itu aja, itu fungsinya ya. Jadi yang sini bisa ditampilkan, pihak sini bisa ditampilkan dan terjadi dialog. Dan yang kalau bisa adalah membangun persepsi yang sama ya mengenai satu masalah, sehingga ya ada kebersamaan ketika mengatasi masalah kan gitu. Itu sebenarnya mendorong media itu ke situ. Jadi kita tidak berusaha malah mempertajam atau perbedaan-perbedaan yang mengekstrim-ekstrimkan itu, tapi bagaimana sih kita bisa mendialogkan semua masalah ini bersama-sama. Gitu. Dalam situasi yang tadi aku bilang bahwa pandemi ini sebenarnya hal yang baru dan semua orang lagi mencari pola untuk mengatasi ini kan gitu. Nah yang aku heran Pak, artinya ya mungkin seperti ya Pak bilang tadi ya, karena ini sesuatu yang baru. Waktu awal-awal di Wuhan itu kan, pemberitaannya kan memang gawat sekali kesannya. Itu COVID masih dikit ya. Sekarang dengan kondisi COVID, angka kasus masih yang banyak, tapi justru nggak segawat dulu kan gitu. Itu kembali lagi karena itu sesuatu yang baru. Karena berproses. Kan mungkin karena udah lama jadi landai juga. Bahkan kalau dalam berita kan ada hukumnya nilai berita ya. Mungkin nilai beritanya udah nggak terlalu. Iya betul. Ya udah news value namanya. Kalau jadi semeton yang mungkin bertanya, kenapa dulu begitu? Karena sesuatu yang baru adalah news value utama dari sebuah media itu. Jadi karena kita nggak, jadi media itu kita nggak munafik juga kan. Media itu juga nyari duit dari klik juga. Kalau Kanal Bali nyari duit di klik atau gimana Pak? Enggak. Oh enggak. Belum ya. Belum maunya sih cari, tapi belum gitu. Karena kita masih pembacanya. Aku punya dua media yang Kanal Bali ID yang memang aku bikin sendiri lokal. Yang kanalbali.com. Kanalbali.com ini yang integrated sama kumparan.com. Gitu. Nah itu urusannya kumparan.com. Kalau itu aku nggak bisa cari duit di situ. Kalau yang Kanal Bali ID sebenarnya aku bisa cari klik dan dapat duit karena udah integrated sama Google AdSense ya. Tapi membacanya masih dikit banget itu. Dan memang agak kurang terkelola ya. Timku belum cukup hebat untuk mengelola media itu gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan dari netizen banyak ini kan di Bali ini khususnya Pak, di media-media di Bali rata-rata media-media di Bali itu kan artinya entah masih apa enggak sekarang ya, yang jelas di tahun 2020 lah. 2020 sampai awal kemarin itu 2021
media mainstream itu setiap hari memberitakan angka peningkatan kasus. Ya. Angka peningkatan kasus, dan itu dianggap oleh netizen itu berlebihan, nggak usah setiap hari. Itu yang bahkan membuat psikologis masyarakat itu terus memikirkan COVID, ketakutan gitu. Nah, gimana menurut Bapak kalau gitu? Sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Kan Masih nggak ada ya. Gini masalahnya soal media mainstream ya. Terus terang aku nih udah jarang sekali membaca media. Oh gitu, oke. Ini pemilik media tapi jarang baca media gitu. Baca koran. Oh gitu. Nonton terus terang aku lebih banyak di medsos loh. Oh gitu, waduh. Pemilik media aja Dan sekarang membaca medsos kan. hanya media aku sendiri. Oke. Artinya gini lah, apa namanya? Ya aku lebih banyak terus terang baca media aku sendiri, atau kalau dapat share-sharean aja aku baca. Oke. Kalau media cetak terus terang aku nggak, seminggu sekali kadang nggak baca. Iya. Jadi apa betul kayak gitu? Iya, 2020. Dan apa betul berpengaruh itu problemnya? Karena gini, 2020 itu aku amati kan rata-rata media besar di Bali itu rata-rata setiap hari itu memberitakan angka peningkatan kasus seperti itu. Ya. Nah, Ya. apakah bahkan desain grafis angka peningkatan kasus, terus kemudian masyarakat harus disiplin prokes itu setiap hari diberitakan. Ya. Nah, kebetulan saya kan dulu di media besar juga di Bali, saya tahu lah. Nah, apakah media memang memberitakan angka peningkatan kasus setiap hari itu memang kewajiban dari jurnalisme, atau memang karena enggak ya? Waktu awal-awal itu aku juga memberitakan ya, tapi sekarang udah enggak lagi, udah. Ya karena pertama saya kira nilai beritanya, ada nilai beritanya. Ketika peningkatan segala macam itu masih satu dinamika yang menarik. Tapi mungkin itu sebentar sekali kayaknya udah nurun lagi, kecuali beberapa media yang mungkin ada tabel segala macam ya, itu mereka merasa masih itu, tapi sekarang nggak ada ya. Akhir 2020 itu aku amati masih ada, dan karena aku waktu itu masih juga di media kan Pak, nah, jadi akulah tahu rahasia dikit bocoran nih gitu. Dari pimpinan medianya langsung yang bilang ke saya, jadi kita ini udah deal sama BNPB 100 juta dengan syarat beritakan setiap hari angka peningkatan kasus. Artinya tujuan BNPB kan untuk edukasi, Ya, edukasi biaya, nggak apa-apa kan. edukasi kan. Nah, berarti ada juga media ada yang kerjasama juga kerjasama ada. gitu itu Pak ya? Ada juga. Dan kalau Kanal Bali dapat nggak duit? nanti aku cerita dulu. Aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Oh iya silakan. Kalau menurutku sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kan itu kan orang kerjasama, iklan, publikasi, dan ada manfaatnya juga masyarakat. Jadi memang ada yang kontra, yang menganggap itu mencekam, tapi ada juga yang bilang bahwa ya itu harus diingetin terus, apalagi itu hal yang baru ya. Itu. Jadi ya nggak apa-apa. Artinya ada kerjasama itu nggak apa-apa, itu semacam advertorial aja. Karena Bali modelnya nggak kayak gitu. Tapi ada program BNPB yang namanya Ubah Laku. Oh, Ubah Laku. Itu semacam apa ya? Kerjasama tapi kerjasama dengan wartawan. Tapi kan hampir semua media itu ikut kan Ubah Laku itu. Ada. Tapi partisipasinya wartawan. Pilihannya diserahkan kepada wartawan. Kalau mau ikut silakan. Duitnya berapa itu Pak? Gede nggak Pak? Itu ke wartawannya langsung. Oh, wartawannya langsung? Tapi kecil lah, menurutku kecil. Di bawah UMR lah. Oh, di bawah UMR. Tapi dengan kewajiban yang memang sedikit ya, nggak terlalu besar. Jadi mungkin mereka menulis sekitar 5 berita setiap, aku lupa ya modelnya, karena yang dapat wartawanku ya. Aku sendiri nggak dapat gitu. Karena nggak boleh. Bosnya nggak dapat ya? Nggak boleh, redaktur nggak boleh gitu. Konflik di perusahaan tempat bekerja aku dulu, konfliknya bosnya di satu sisi media perusahaannya kerjasama dengan BNPB, deal 100 juta, kemudian wartawannya ikut program Ubah Laku. Nah itu kan ya apa namanya, menurut sih nggak problem juga. Selama ini. Dan Ubah Laku sebenarnya fokusnya kan lebih menjelaskan tentang program-program prokes. Artinya prokes ya, protokol kesehatan ya. Selama tidak mengintervensi. Maksudku kemudian BNPB bilang jangan dong tulis yang
kritis-kritis tentang COVID atau hal-hal yang lain di luar sumber kami, itu nggak ada ikatan kayak gitu, sehingga aku nggak masalah ya wartawanku mau ikut itu silahkan. Tapi aku bilang sama wartawanku, kalau kamu lihat fakta lain di luar sumber dari BNPB ya kamu harus tulis, tetap tulis. Jadi aku bilang gitu. Dan aku tetap fasilitasi mereka kalau mereka kritis nulis tentang COVID segala macam, tetap kita ini. Nah makanya aku berpikir kan karena aku tahu ada media yang tempatku bekerja dulu kan juga ada kerjasama seperti itu dengan nilai 100 juta, 50 juta kayak gitu. Makanya setiap ada pemberitaan mengenai COVID itu aku mindsetku udah nih gara-gara kerjasama PBB nih itu. Makanya nggak juga Pak Yang? Nggak juga, tidak ada ikatan yang seperti itu, nggak ada. Ya. Tapi kan waktu itu diwajibkan, Pak. Kontraknya segini, syaratnya setiap hari harus minimal ada berita COVID. Memang gitu, ada itu, tapi tidak ada syarat bahwa tidak boleh menulis yang kritis, tidak boleh menulis sisi lain yang tentang COVID. Jadi tidak terganggu lah independensi. Berarti kerjasama itu tidak ada mengganggu independensi medianya ataupun gini. Tidak ada pengaturan seperti itu. Tapi menurut saya ada sih Pak. Pasti ada. Pengaruhnya ada. Ya. Menurut saya ini ya, menurut Bapak enggak, menurut saya ada. Karena nggak apa-apa. Karena saya kan orang lapangan lama juga. Gitu. Pak. Coba kamu jelasin apa? Ya pengaruh, cuman artinya ketika kita kerjasama, artinya lebih pakai lah bahasa gininya. Nggak enakan gitu kita, kita udah kerjasama, masa kita paling diksinya, kalaupun membuat berita kritis, judulnya agak dihalusin, artinya framingnya diatur kayak gitu modelnya kan. Artinya sisi kritisnya kita ditaruh di bagian tengah atau bagian akhir kayak gitu. Itu sih politik penerbitan yang aku tahu kalau udah ada kerjasama kayak gitu. Itu kalau di tempatku kerja dulu ya. Kalau Kanal Bali gimana politik redaksinya? Kanal Bali ini media kecil, jangan dibandingkan dengan media dong. Kalau kita ini masih happy karena kecil ya, belum banyak beban kan. Ini media happy aja gitu loh. Tahun lalu juga 2020 kan ada Gubernur Bali kucurkan dana untuk stimulus ke media mainstream gitu Pak, untuk bantuan ke media lah gitu, banyak itu dananya kan. Bapak tahu itu? Aku dengar ya. Dapat Kanal Bali? Nggak dapat. Sayang sekali. Aduh, dana gede kok nggak dapat Pak. Ya kita kan media kecil, belum dianggap gimana sih. Bapak udah tahu, tapi Bapak nggak nyari itu? Nggak nyari, kebetulan nggak nyari juga dan ya gitu deh. Aku ingat banget dulu itu waktu ada informasi gitu, setiap hari ada yang sowan ke Bapak Gubernur Koster itu, pimpinan redaksi media itu. Aku lihat di Instagram kan mereka post kan, hari ini, ini dengan Gubernur, besoknya media ini, gitu. Adanya. Ya jangan bandingin lah, aku kan media kecil ya. Mungkin Pak Gubernur aja nggak ngerti. Nah waktu itu media. Kalau dengan Pemprov ada kerjasama nggak? Nggak. Belum ya. Berarti boleh nulis kritis dengan... Nggak tahu. Oh gitu. Nggak, maksudnya yang kerjasama apa nggak boleh? Aku nggak pernah dengar. Pak nggak tahu aja Pak. Masa sih? Kan gini, aku dulu kan sempat dulu jadi obrolan di grup WA gitu kan. Jadi ada salah satu staf humas dari Pemprov yang mengatakan bahwa media-media yang sudah kerjasama dengan Pemprov kalau masih nyerang pimpinan kita nanti akan diputus kontraknya. Nah, yang begitu-begitu dah maksud saya artinya. Ya aku juga pernah dengar sih. Pernah dengar ya? Ya. Kan benar. Makanya sebenarnya benar nggak sih kayak gitu Pak? Misalnya kalau memang aku nggak tahu persis ya, karena nggak punya pengalaman kerjasama dengan Pemprov lah. Jadi kita sebenarnya nggak bicara Pemprov aja sih, artinya instansi pemerintah secara umum lah. Kalau beda-beda sih ya. Beda-beda sih. Kalau misalnya di Pemprov kayak gini, di Pemkot kayak gini, di Pemkab mungkin beda lagi kan. Ya. Kebijakan media sendiri kan berbeda-beda ya. Apakah dengan kerjasama itu mereka akan istilahnya lebih
korek ya, ada self apa istilahnya, membatasi diri atau enggak, itu Ya. dari pengalamanku sih beda-beda. Oke. Ada yang memang udah firm dengan itu, ya udah selesai, udah mereka nggak ngapa-ngapain lagi. Bahkan setiap hari jadikan headlines Pak Gubernur itu ya ada juga, tapi ada juga media yang tetap jaga independensi, ada yang juga main kebijakannya, dalam kebijakan tertentu dia kritis, dalam kebijakan lain enggak, ya itu kebijakan media beda-beda ya. Ya. Tapi nggak bisa dipukul rata, memang nggak bisa dipukul rata. Tapi sangat berpengaruh itu Pak, menurutku sangat berpengaruh. Sebuah media mainstream itu terlalu, mungkin kerjasama ya dikit-dikit nggak apa-apa lah, terlalu besar itu terikatnya itu sama pemerintah itu sangat pengaruh. Karena aku sangat merasakan dulu waktu kerja di media itu kan, ketika perusahaan tempat bekerja itu kerjasama dengan instansi pemerintah. Misalnya pemerintah itu bilang, oh Cet, Win, kita sudah kerjasama dengan ini. Jadi akan gini. Mohon jangan gini. Gitu. Untung aku nggak punya pengalaman itu ya. Cerita lo. Makanya. Ya, idealnya sih media memang kita tetap independen ya. Memang masih ada media independen Pak? Ya. Ada Pak? Ya paling nggak yang berusaha untuk independen. Yang itu Masih benar. ada yang berusaha. Yang gitu itu loh. benar. Tapi kalau ntar dulu, media independen tuh menurut Pak Rafiki gimana sih? ya, Media yang gimana? kalau rumusnya zaman dulu dia harus ada apa, garis api ya. Apa? Garis api antara redaksi sama marketing, iklan. Yang cari duit itu harus ada garis api. Oh iya, betul. Jadi benar-benar dipisahin. Oke. Tapi ya praktek itu makin lama kan makin lama, susah, makin kacau ya. makin blend gitu ya. Oke. Hanya berita, media tertentu yang tegas garis apinya. Itu memang susah. Jadi memang kita nggak bisa bayangin idealisme media itu 100% independen. Oke. Nggak mungkin juga. Ini situasi kayak gini apalagi ya. Ya. Itu situasi yang tadi disrupsi tadi. Yang iklan pindah. Kalau ketika harapannya iklan pindah, harapannya kemana? Ke instansi pemerintah. Iya. Akhirnya ya itu terjadi toh. Karena dalam undang-undang juga memang kewajiban utama media dan jurnalis itu kan memenuhi hak publik atas informasi. Oke. Tapi untuk menopang itu dia harus hidup dengan membiayai dirinya sendiri, tidak ada subsidi dari negara. Kita hampir media ini nggak ada konsep media publik yang beda dengan misalnya RRI dengan TVRI ya, dia disubsidi oleh pemerintah. Tapi kalau media ini kan media yang memang hidup dari bisnisnya sendiri. Nah, itu. Iya. Jadi media dulu dan sekarang itu dulu sisi bisnisnya nggak terlalu Pak. Tapi dulu kan jualannya itu lewat koran itu kan ada pertanggungjawaban gininya lebih besar. Itu mungkin pengaruhnya Pak ya. Kenapa media sekarang itu, mungkin media online itu kan artinya terkesan banyak ada yang ngawur, ada salah ketik dan lain-lain banyak gitu kan beredar. Kalau itu juga persoalan sumber daya ya. Sumber daya ya. Sumber daya juga jadi problem lah. Karena ketika terjadi tadi disrupsi tadi, kemudian di media online itu kan dimudahkan untuk membuat media online mudah, seolah-olah mudah, seolah-olah jadi wartawan mudah. Tapi semua orang masuk ke jalur itu. Jadi ledakan media online dan itu terjadi tanpa persiapan kapasitasnya, SDM-nya. Nah itu problemnya kemudian seperti itu. Kan orang coba-coba sebenarnya media online ini banyak juga yang coba-coba ya. Kayak saya kan juga coba-coba di kanal Bali ID nih. Tapi untungnya kemudian bisa berpartner dengan Kumparan sehingga ada subsidi yang jelas. Tapi kan nggak semua cukup beruntung seperti itu kan. Kemudian ya itu akhirnya masih banyak yang coba-coba. Nah ketika coba-coba tadi yang mainstream itu kan juga beralih ke online, sehingga semua hampir media cetak kan punya edisi online. Ini kan bersaing dengan yang ini dan memang persaingannya keras ini. Ya memang hukum rimba juga media online ini kan jadinya. Nah kalau roh dari sebenarnya dari media, roh dari pers lah itu kan sebenarnya mengungkap fakta, artinya
kontrol sosial di sana rohnya sebenarnya menurutku kan artinya. Sementara sekarang media pers itu jarang sekali membuat liputan-liputan yang mendalam, investigasi apalagi kayak gitu kan. Nah, kendalanya saya tahu betul itu kendala karena saya dulu pernah di media kan artinya perusahaan itu males keluarin duit untuk mendanai peliputan yang mendalam, investigasi, lebih baik dia artinya bermain dengan kasuistis. Artinya berdasarkan kasus ya, peristiwa lah gitu modelnya. Apalagi dengan tadi kecenderungan media online. Ya. Memang ini dampak disrupsi juga. Disrupsi teknologi ini kan luar biasa dampaknya. Oke. Orang lebih ke online dan ketika online ada istilahnya viral. Perhitungan pembaca adalah diklik. Ya. Bahkan perhitungan Google AdSense diklik. Artinya perhitungan cari uangnya kan di Google AdSense klik. Perhitungan iklan diklik sehingga orang mengejar klik. Sehingga orang kemudian mengejar kedalaman, tidak lagi mementingkan kedalaman. Oke. Nah, itu memang belum teratasi di media online itu, bagaimana polanya belum teratasi. Sehingga memang kecenderungannya ya bagaimana lebih ngejar viral kan. Iya, iya. Banyak berita yang kemudian agak aneh juga karena orang ngambil di Instagram. Ketika Instagram viral ditulis lagi di media online. Kan ada kecenderungan seperti itu. Ya, tempat saya bekerja dulu sering gitu. Ya, semua gitu mempraktekkan itu, tempat saya juga gitu. Itu terjadi karena ya itu tuntutan pembaca juga. Betul. Orang juga ngikutin media sekarang di media sosial. Jarang kok orang misalnya baca langsung ke media saya Kanal Bali. .com itu jarang, pasti mereka dapat akses karena di Twitter, karena mereka dapat link di Facebook atau di share sama teman di WhatsApp kan. Jarang sekali yang dapat media langsung gitu. Ya. Dan itu belum teratasi karena sebetulnya media-media itu pengen dapat langsung juga dengan membuat aplikasi. Media-media besar kan semua bikin aplikasi kan. Diinstal orang sehingga dia langganan diinstal itu. Sehingga dia membaca di media itu. Tapi itu jarang sekali, saya belum pernah menemukan orang yang membaca atau hanya beberapa orang aja yang membaca dengan dapat aplikasi misalnya di kumparan.com atau tempo.co yang aplikasinya kan jarang orang baca gitu. Ya, jarang. Jarang sekali. Paling dia ketemu media itu di medsos, antara Pasti Facebook di atau medsos. Instagram. Sekarang pasti di situ. Ya. Jarang sekali yang ketemu langsung ke medianya. Kalau pandemi ini semakin berpengaruh Pak ya terhadap bisnis media itu Pak ya? Ya jelas tadi saya bilang disrupsi tadi. Ya. Sudah kena disrupsi, kena pandemi gitu ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga sebetulnya media ini. Kalau tempatku bekerja kan dulu sebenarnya dia masih milih-pilih untuk kerjasama sama pemerintah gitulah. Artinya memang udah dari dulu kerjasama, cuman di masa pandemi ini karena iklannya jauh berkurang, artinya kebijakan redaksi terpaksa artinya semua diharap gitu loh. Itu artinya resikonya menurutku gitu sih Pak penyebab kenapa media akar penyebabnya ketika kenapa banyak media yang tidak kritis, tidak membuat liputan mendalam dan investigasi karena mereka sudah kadung terikat gitu loh. Artinya udah kerjasama menurutku udah terikat itu. Ya problem juga karena ketika konsolidasi itu terus terang banyak tim-tim redaksi juga yang berkurang ya. Banyak yang terpaksa PHK. Ya, itu betul. Sekarang media di awal-awal ini kan terjadi itu. Ya. Sehingga ya mereka fokus untuk tadi berita mendalam itu jadi berkurang. Itu terjadi. Artinya komprehensif lah ya. Lebih komprehensif lah. Berkurang. Susah. Media baru kayak punya saya, memang timnya dari awal kurang untuk mengejar kedalaman susah. Oke. Itu. Jadi ya kita sih berusaha menyeimbangkan. Artinya paling tidak aku bilang tadi media ini jadi ruang dialog lah. Walaupun dadar-dadar ya. Tapi ada banyak pihak yang terlibat dalam diskusi gitu. Nah, menurut Pak Rafiki bisa nggak sekarang kita mendirikan media yang benar-benar bisa nggak media itu hidup tanpa iklan dari pemerintah itu aja dulu? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ya? Sulit ya? Tergantung. Kalau investornya besar banget bisa.
Ya, Nah, dan itulah dia kan. sustain ya. Oke. Bisa, tapi kalau enggak ya susah. Sebenarnya kalau ngelola media biar bisa ada kalau aku kan sebenarnya sempat juga aku juga coba-coba ini kan Pak. Artinya mendirikan jakbali.com ini. Tujuanku karena aku melihat rata-rata media itu sudah terikat sama yang namanya kekuasaan kayak gitu. Jadi tujuanku buat itu untuk biar ada media yang memang nggak terikat gitu loh sama kepentingan pemerintah. Boleh kita mungkin artinya kita memberitakan tetap pemerintah bagus, tapi kita nggak terikat kayak gitu, nggak ada duit-duitan gitu loh. Bisa nggak kira-kira dengan kondisi sekarang? Bisa. Tapi butuh strategi ya. Dan tadi syaratnya memang ada idealisme, yang kedua ya butuh strategi. Beberapa media kan bersikeras bahwa bilang bahwa konten itu yang paling penting dan konten yang mendalam maksudnya. Oke. Itu akan ada fasenya. Nanti pada saatnya orang akan bosan dengan situasi dadar kayak gini ya. Dengan wah viral. Ya. Pada saatnya orang akan cari yang referensi yang lebih bagus. Itu ada penelitiannya ya di beberapa negara Eropa itu seperti itu. Dulu awalnya ditinggalin, media-media berkualitas ditinggalin. Dan orang online segala macam, tapi akhirnya bergeser orang. Oh gitu. Ya. Cuma ya itu perlu literasi dan butuh waktu. Ya, modal juga tuh. Ya butuh modal, butuh ketahanan. Tahan nggak lo dengan cara gitu? Ya, betul. Dan mendidik wartawan untuk sampai ke taraf itu bukan hal yang gampang. Betul, berat. Selain idealisme, dia punya keterampilan yang bagus, wawasan profesional yang bagus. Itu dari pengalamanku nggak gampang mendidik wartawan kayak gitu loh. Karena diakui atau enggak, artinya kan ini juga wartawan, jurnalis juga di lapangan, artinya digaji juga nggak layak kan gitu Pak ya. Artinya jurnalis misalnya digaji di bawah UMK atau gini, ya otomatis akan kerjanya ya standar-standar. Ya situasinya begitulah. Ada situasi kayak gitu. Makanya sebenarnya kuncinya di investor yang investornya juga independen kalau kita mendirikan media. Makanya kemarin aku di debat di grup sama teman tuh kan, malas aku jawab. Lo kalau pengusahanya politisi gimana? Ya aku nggak mau kalau kayak gitu. Kalau memang udah ada dia. Kalau aku nyari investor tuh gampang banget, politisi. Aku punya teman politisi kayak gitu kan, tinggal ajuin aja proposal ke dia. Iya. Teman tapi ya pilih-pilih. zaman sekarang kan sulit sekali, hampir tidak mungkin menemukan investor yang independen sepenuhnya ya. Paling tidak dia punya kepentingan untuk dirinya. Ya. Artinya supaya kepentingan yang memang tidak terlalu inilah mempengaruhi gitu loh. Kepentingan itu pasti ada. Kita hidup di zaman kayak gini itu semua orang pasti punya kepentingan kan. Makanya kalau aku idealismeku sekarang tidak lagi seperti dulu gitu kan, soal independen segala macam. Tapi idealismeku adalah media ini ruang dialog gitu loh. Oh gitu. Yang penting aku bisa menjembatani semua orang dan mencoba mencari jalan keluar dari persoalan. Gitu. Karena kita udah nggak bisa mengklaim lagi kebenaran yang mana sih, itu terlalu samar gitu. Betul. Ya. Namanya zaman Kali Yuga, Pak Dil. Anekian kadang di tempat yang salah ada kebenaran, di tempat yang benar ada kesalahan juga kan. Susah itu. Artinya hitam putih itu nggak bisa kita hitam putih sekarang. Gitu. Ya sulit sekali. Nah kalau menurut Bapak kondisi teman-teman jurnalis di lapangan sekarang gimana Pak? Sekarang ya lebih berat ya dengan situasi pandemi karena banyak keterbatasan. Ya. Selain keterbatasan ya medianya sendiri banyak membatasi. Ada beberapa teman yang terpaksa potong gaji misalnya. Betul. Atau slotnya dikurangin yang kontri-kontri. Bahkan ada yang sampai dipotong 50% tuh gajinya. Yang gitu-gitu. Makanya. Jadi memang situasinya berat. Ya. Ya kita bertahan dalam idealisme untuk memenuhi hak publik atas informasi tadi ya. Kita tetap berusaha di situlah. Dan tadi membuka ruang dialog itu yang penting menurut aku, supaya tidak satu sisi aja. Karena ini proses menghadapi pandemi ini kan masih bergulir ya. Kita ini nggak tahu kok kapan selesainya,
kapan Bali mau dibuka aja kan semua orang masih ragu apa betul rencana pemerintah bulan Juli itu bisa. Karena fluktuasi terus toh. Karena kita belajar di pengalaman sebelumnya kan, dibilang buka ini bulan ini, batal akhirnya gitu kan. Ya, makanya fluktuasinya gimana? Sulit kalau kita Nggak ngomongin bisa kepastian dipastikan. gitu. Bukan hanya itu, yang paling dekat soal Lebaran aja kan. Ya. Bisa mudik atau enggak? Mudik awalnya tanggal 6 ditutup, tarik tanggal 22 kan. Ya situasinya begitu. Cuma ya bagaimana ya kita menyadari bahwa COVID ini hal yang baru tadi loh. Ya. Yang semua orang harus mau nggak mau harus belajar. Dan banyak kebijakan yang akhirnya berubah-ubah. Oke. Gitu. Ngomongin soal gaji wartawan itu sekarang sudah layak nggak Pak menurut Pak? Ya belum ya. Apalagi kalau yang diperjuangkan Aji ya. Ya. Aji itu kan selain kalau di Denpasar layaknya sebenarnya berapa ya? Berapa survei Aji itu 4 juta? Waktu tahun 2013 aku melakukan 13 ya? survei itu 3,7 sebenarnya. Oh, waktu 2013 aja 3,7 harusnya kan? Dengan hitungan hidup layak ya, upah bukan upah minimum regional ya, tapi upah layak wartawan istilahnya. Karena ada pertimbangan dia harus punya waktu yang lebih di luar rumah, perjalanan, transportasi, segala kita hitung semua 37,7. Kalau sekarang mestinya ya sudah 5 nah, waktu survei dulu itu 2013 harusnya 3,7 tapi yang digaji rata-rata waktu itu berapa? 1 juta atau 1,5? Masih di level 2 sampai 2,5 ya. Oh, gitu. Nggak tahu sekarang, moga-moga udah naik lah. Harusnya sekarang itu minimal 5 lah ya. Ya minimal. Minimal itu. Tapi ya medianya beda-beda kan. Ya media tergantung. Itu udah makanya karena karena banyaknya media coba-coba itu kan yang membuat gini. Makanya aku juga bimbang ini mau ngembangin jakbali.com ini. Satu sisi aku ingin agar media aku independen. Gimana kalau aku independen kalau aku nggak bisa ngaji gede wartawanku kan gitu. Itu mustahil ya, ini. Makanya aku harus dapat dulu siap orangnya nih yang tepat dulu menggandeng Jak Bali baru nanti meledak ini. Siap-siap kapan yang menunggu. Nah, itu udah Pak. Hanya bisa menunggu. Nunggu bintang dari bintang jatuh dari langit. Susah itu kalau kita nunggu terus. Aduh, itu udah makanya. Ya memang harus memulai ya. Kadang ya harus memilih, kadang-kadang ada slow dulu gitu lah. Bermain. Kayak aku kan belum mampu menggaji besar sama wartawan juga. Ya aku bilang situasinya kayak gini, kita belajar bersama, kita berkembang bersama gitu. Dan aku tidak mengikat mereka. Maksudnya kalau mereka melihat peluang yang lebih bagus, silakan. Tidak masalah. Yang penting kamu belajar serius aja di sini. Jadi tidak sepenuhnya hitungan industri gitu. Betul. Susah kalau kita ngitung pakai itu. Kalau ada kan banyak tuh media-media jurnalisnya juga disuruh nyari iklan pemerintah gitu. Ditarget bahkan 1 bulan harus dapat iklan 5 juta gitu misalnya. Karena aku sempat lihat berkas tuh jatuh di bawah di lantai. Oh, kamu diberikan surat peringatan 1 karena jumlah iklan tidak sesuai target. Waduh, kalau aku disuruh kayak gini males langsung resign dari perusahaan. Ya itu ada emang kayak gitu Pak ya? Ya, itu udah menurutku udah nggak proporsional sebenarnya. Sebenarnya nggak. Itu karena profesi wartawan jadi sangat apa istilahnya komplementer dengan bisnis. Sebenarnya yang lead ini kan tetap jurnalismenya kalau perusahaan media. Jadi redaksinya harus yang memimpin, ngelit. Bisnisnya kan dari awal memang hanya mendukung harusnya. Mendukung supaya jalan, bukan kemudian redaksinya dikaryakan jadi cari uang. Itu menurutku udah nggak proporsional. Tapi ya itu tadi kali juga. Nanti dijawab lagi, oh Muci, kamu jadi saya nih, gimana cara? Tapi anehnya dia media itu udah banyak dapat duit dari pemerintah, ngapain karyawannya lagi disuruh nyari-nyari gitu. Ya, itu udah yang sayangnya. Sampai kantor di. Sisanya kita kan nggak bisa nyampuri urusan media orang. Kita nggak bisa lah. Artinya kita di sini ini nggak mau bermaksud menjatuhkan atau kita nggak nyebut nama. Artinya ngomongin realita lah, fakta yang ada di dunia media itu seperti apa. Ya kayak gitulah. Ya. Apa sebenarnya menyebabkan netizen itu sekarang itu lebih suka ke YouTube, medsos daripada ke media mainstream, Pak? Ya, itu menarik itu. Apa ya?
Menurutku karena medsos itu memang lebih dinamis, lebih bergairah. Aku pikir Ya, sering aku lebih berpikir cepat. gitu, kenapa Lebih interaktif. lebih di medsos Ya. ya sekarang gitu. Padahal misalnya gini lah Pak, aku kan punya akun Jack Bali ini. Nah aku ngambil sumber dari media mainstream. Tapi yang viral kok di tempatku di sana di tempatnya enggak. Pasti Gitu. medsos. Karena itu lebih cepat, jangkauannya lebih luas. Dan jangan lupa di medsos itu ada algoritma namanya. Ya benar. Algoritma itu yang membuat terjadi personalisasi informasi. Oke. Ini yang harus dipahami teman-teman netizen ya. Kenapa kita bisa kecanduan medsos? Itu karena ada personalisasi. Maksudnya gini loh. Ketika kamu masukin data kamu sekolah di mana, kamu tinggal di mana, hobimu apa segala macam. Itu dipersonalisasi sama Ya, betul, media betul, itu, sama media sosial, sama Facebook, sama WhatsApp. Dan itu dijadikan algoritma. Dan algoritma itulah yang dijadikan dasar untuk menyebarkan lagi apa yang dipunyai oleh mereka. Oke. Jadi jangan heran kalau kamu sering berinteraksi dengan Erwin, kamu di wallsmu, Facebook, itu akan banyak seringkali muncul ininya status Erwin. Karena itu udah main algoritma gitu loh. Ya. Nah itulah yang membuat itu lebih unggul dan tidak bisa disaingi oleh media mainstream, media sosial. Ya. Mengapa orang sekarang lebih suka beriklan di media sosial, Facebook, YouTube dan sebagainya? Ya kan ada algoritma itu. Karena yang kalau kita sering ngeklik misalnya di YouTube Coldplay, rock segala macam, otomatis nanti akan iklan-iklan yang berkaitan dengan musik rock itu akan lebih banyak muncul ketika kita ngeklik itu. Itu ada algoritmanya. Iya, iya. Bahkan kan dulu dalam kasus pemilu di Amerika Serikat kan pernah terbuka juga bahwa mengapa bisa menang karena membeli data di media sosial salah satu platform. Ya. Data itu diolah dan itu digunakan untuk strategi kampanye, menyusun strategi kampanye. Jadi ketika di negara bagian tertentu dibaca, ini loh kecenderungan orang ini suka membicarakan apa, orangnya kayak apa, itulah yang disebar ke sana, topik-topik kampanye yang sesuai gitu loh. Itu algoritma itu. Benar. Sebetulnya ini juga harus dipahami oleh teman-teman yang pengguna medsos ya. Ketika kita menggunakan medsos, kita itu sebenarnya menyerahkan diri kita kepada medsos. Ya. Diri kita untuk dibombardir dengan informasi yang sesuai dengan kepentingannya itu. Oke. Dengan algoritma tadi gitu. Nah itu soal algoritma benar juga. Tapi di satu sisi ada lagi mungkin karena media mainstream terlalu artinya banyak sensor menurutku gitu loh. Artinya banyak ditutup-tutupi. Ya, ada artinya juga. Nggak apa adanya memberitakan makanya lah. kayak gitu juga ada juga. Karena medsos kan gitu. Reporternya itu bukan jurnalis, netizen. Jadi dia nggak ada seleksi, redaksi segala macam. Ya, Ketika dia menemukan peristiwa, lah apa adanya di lapangan dia rekam, kirim ke akun medsos. Ini ada informasi seperti ini, viral. Keunggulannya di situ. Lah, medsos. itu lebih cepat akhirnya. juga. Kemudian di masalah talk show, podcast kayak gitu kan media-media mainstream sudah bermain di sana juga kan banyak sekarang. Tapi kenapa viewsnya dikit? Dia kembali lagi karena banyak sensor, artinya tidak berani membicarakan apa adanya gitu loh. Coba apa adanya, artinya kayak kita ini kan ngobrol apa adanya kan sebenarnya. Ya nggak apa adanya juga dong. Kan kita tutupin nama medianya. Oke, sialan. Nggak maksudnya persentase keterbukaannya gitu. Persentase keterbukaannya gitu loh. Artinya media mainstream menurutku sekarang persentasenya mungkin ya 50% kalau YouTuber makanya banyak yang gitu-gitu YouTuber yang banyak ngambil alih kan karena dia lebih berani mengupas sisi itu. mengupas sisi lain kayak gitu modelnya. Ya banyak faktor lah menyebabkan gitu Pak ya. Nggak cuman itu aja mungkin. Ya mainstream media juga lebih banyak keterikatan ya kalau Tapi yang saya masih senang mainstream media itu sebenarnya memposisikan diri harus menjadi penjernih dari kegaduhan itu sebenarnya. Ya, seharusnya begitu. Ketika ada hoax yang benar-benar gini, oh ini media mainstream,
menyampaikan fakta yang sebenarnya. Itu yang saya suka, masih suka sama media mainstream. Karena banjir informasinya kan begitu. Waktu Jering belum di penjara itu kan dia sering menyindir-nyindir MSM gitu, maksud dia itu media mainstream media. Nah, menurut dia itu mainstream media itu sudah banyak propaganda dari globalis, karena maksud dia mainstream media internasional mungkin ya. Apakah maksudnya juga di Indonesia, saya nggak tahu. Nah, Bapak percaya nggak kalau media-media besar di internasional tuh dimiliki oleh elit global lah, bahasanya Jering gitu? Sebenarnya nggak semua juga ya. Semua ya? Ya itu ada peta-peta media, memang semua media kan cenderung terjadi konvergensi sekarang ya. Misalnya satu media besar ya dia akan punya yang platform online, punya cetak segala macam lah, kita tahu semua itu. Tapi ya tidak tunggal juga kan, tidak semua tunggal harus seperti itu lah, seperti hanya mempromosikan bahwa ada COVID segala macam, konspirasi segala macam, enggak juga sih. Saya termasuk yang nggak percaya ada informasi itu tunggal gitu, enggak juga. Cuma informasinya dinamis itu loh problemnya. Informasinya dinamis. Dulu kan orang bilang COVID ini mungkin konspirasi untuk mematahkan pertumbuhan ekonomi Cina yang lagi luar biasa. Itu ya dicurigainya orang Amerika. Kemudian ada isu atlet Amerika ke sana, ke Wuhan, terus yang itu atlet yang nomor berapa hanya untuk kayak gitu kan. Tapi kan ternyata Amerika kemudian ambruk juga oleh COVID. Jadi logika konspirasi itu udah nggak benar, ya kan? Kita artinya elit global maksudnya Jering itu bukan kepala-kepala negara, artinya segelintir orang yang memang bukan negarawan. Artinya bisa aja mereka orang Amerika, orang Cina, artinya semua ini bersekongkol lah gitu maksudnya dia. Artinya. Tapi ya itu teori konspirasi ya. Teori konspirasi itu enak dibicarakan tapi sulit dibuktikan. Nah, yang aku masih heran mungkin aku yang belum nemu atau gimana nih Pak. Artinya kenapa media mainstream itu jarang sekali membuat liputan investigasi, bahkan nggak ada, karena aku belum sempat lihat liputan investigasi masalah COVID nih Pak. Nah, ada nggak Pak pernah baca soal COVID investigasi? Bahkan Tempo aja nggak pernah ya, Tempo membuat investigasi. Tempo sudah. Sudah ya? Sudah. Investigasi yang terakhir kan yang soal alat rapid ya. Nah itu, itu diinvestigasi juga. Investigasi itu. Sekarang banyak investigasi itu dilakukan kolaborasi. Jadi kayak Tempo kemarin kan sama media online Suara misalnya, banyak ya itu. Ya itu karena cakupannya luas lah. Setahuku sih untuk COVID ada beberapa tulisan mendalam ya. Ada ya? Tidak harus kita sebut investigasi ya. In-depth loh modelnya. In-depth report itu beberapa kali di Tempo ada di majalah ya. Berarti referensi untuk kita membaca liputan mendalam itu media Tempo, selain itu apa Pak di Indonesia lah? Sekarang yang concern di majalah kan Tempo aja. Tempo ya. Majalah berita kan Tempo aja. Yang lain kan sudah ada sih, kayak Gatra mungkin masih ya. Gatra ada, tapi ya agak ya karena tadi itu kita lebih suka yang viral-viral ya daripada yang mendalam. Jadi kadang-kadang saya lupa juga benar. Susah kita ini udah setiap hari dikejar viral. Betul. Suruh nyari yang viral. Jadi untuk berpikir mendalam itu sekarang berat sekali. Terus sebenarnya kalau kita ngelola media online itu boleh nggak sih kita ngutip media lain tuh Pak? Nah, misalnya kita ngutip narasi teks media lain, kalau Antara kan harus bayar itu. Kalau di luar Antara boleh nggak itu sebenarnya? Boleh dengan asal mencantumkan. Etikanya ya sebenarnya kalau mentah-mentah nggak boleh ya mengambil, atau ya bisa dengan cara mengatasi. Reditanya banyak yang kayak gitu ya. Ya dengan cara mengatasi dengan ini ya, mencari sumber lagi ya. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi itu kan persoalan kredibilitas media gitu. Apakah orang kok hanya ngutip-ngutip ya? Biasanya teman-teman juga yang memang masih punya prinsip nggak mau dia kalau hanya sekedar ngutip gitu. Nah, kalau ini ada teman yang bertanya, kenapa nggak pernah ngutip media-media luar yang tak senarasi dengan WHO? Karena selama ini media mainstream narasinya sangat
menganggap WHO adalah Tuhan gitu. Nah, misalnya di media luar negeri kan banyak yang narasinya tidak WHO itu misalnya seperti Fox News, New York Post dan lain-lain gitu, Pak. Kalau saya terus terang karena jarang ngikutin media asing ya. Ya karena media lokal. Tapi kalau media-media besar yang di nasional, saya nggak terlalu memantau apakah memang seperti itu. Apalagi kan ada juga media global yang punya jaringan di sini. Iya, iya. Jadi mereka pasti mengandalkan jaringannya kan. Oke. Itu ya kebijakan media ya. Saya nggak tahu persis kenapa kayak gitu. Ini sekarang pertanyaan dari netizen nih sekarang nih, Pak. Boleh apa itu? Oke. Selain COVID, HIV dan AIDS perlu sekali-sekali di-up. Nah, Bapak Rafiki juga termasuk di dalam kelompok jurnalis AIDS. Iya. Nah, itu juga Pak sering jadi perbincangan netizen. Kenapa COVID aja yang kan banyak penyakit-penyakit yang lebih berbahaya, misal kanker gitu. Apakah karena ini pandemi masih statusnya? Pandemi dan baru tadi. Kita belum punya cara yang sebenarnya benar-benar efektif untuk mengatasi ini. Caranya kan sebenarnya vaksinasi ya. Tapi vaksinasi juga dalam proses. Masih ada kontroversinya. Dan jumlahnya juga masih sedikit, belum semua menjangkau semua orang. Kalau nanti vaksin itu udah bisa kayak campak misalnya yang semua orang bisa dapat, mungkin udah nggak masalah lagi. Ya, jadi ya karena ini masih baru aja sebenarnya. Jadi fokus kita jadi ke sini gitu loh. Kalau yang HIV ya belum juga teratasi, dia belum juga temukan obatnya, nggak ada vaksinnya juga. Obatnya kan baru ARV ya untuk menekan itu. Tapi penularannya kan tidak seperti COVID yang lebih gampang nih. Ini kan gampang sekali menular. Beda dengan HIV ya. HIV itu hanya kondisi tertentu dia tertular gitu, bisa menular. Jadi ini melibatkan banyak orang gitu loh yang COVID ini, dan ya itu tadi masih baru ya. Oke, selanjutnya COVID itu ada cuman bahayanya hanya di media mainstream. Kan Pak, netizen gini-gini. Mau tanya, apa kanal Bali pernah ditawar buat update berita COVID? Maksudnya ditawari job mungkin kayak yang tadi saya bilang itu loh, didekati oleh BNPB, kemudian diajak kontrak gitu. Pernah nggak kayak gitu maksudnya mungkin? Kami terlibat di AMSI ya, Asosiasi Media Siber, dan ada kerjasama memang dengan BNPB. Oh gitu emang. Ya. Itu kerjasama gimana bentuknya Pak? Bentuknya ya pemberitaan juga. Ya, per media dibayar atau AMSI-nya dibayar? Per berita itu. Oh, per berita. Itu ya kayak tadi. Tapi yang penting buat saya nggak mengurangi independensi ya. Artinya kita dalam situasi tertentu yang kita harus beritakan, yang beritanya berbeda dengan kebijakan BNPB ya tetap kita beritakan. Gitu. Artinya kerjasama yang tidak mengikat modelnya. Ya, terima kasih Pak Rafiki sudah mau berbagi informasi, sudah mau datang di Jack Bali. Oh ya Pak, jadi setiap sesi itu sekarang kita ada bingkisan lah istilahnya Pak, souvenir dari namanya Lux ID dari kacamata yang saya pakai ini Pak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dipakai Pak, cocok nggak Pak pakai kacamata gitu ya? Ini kacamata apa ini? Kacamata jalan ya? Mungkin anaknya bisa dikasih Pak. Boleh ya, coba ya? Coba. Iya, woi ganteng Pak Rafiki. Jadi ini dari gelap ya? Lux ID nama IG-nya. Oh ya, Jadi terima yang kasih. mau jadi kacamata kayak gini bisa dipesan di Lux ID. Ya. Oke Pak Rafiki, terima kasih. Terima kasih.